Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Garoda dengan NPM 0738241120. Itu dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan berjudul Bahan Galian Industri, Sumber Daya Penting untuk Pembangunan. Bahan galian industri merupakan fondasi tak terlihat bagi berbagai sektor ekonomi, dari konstruksi hingga teknologi tinggi. Sumber daya ini krusial dalam menopang kemajuan dan kemandirian suatu bangsa. Memahami peran dan potensinya adalah langkah awal menuju pembangunan berkelanjutan. Baik, lanjut saja ke materinya. Apa itu bahan galian industri? Itu ada definisi dan fungsi. Bahan galian industri adalah bahan tambang non-logam dan non-energi yang digunakan langsung dalam berbagai industri berdasarkan sifat fisik atau kimiawinya. Ada juga contoh umum meliputi arsen, bentonit, batu kapur, feldspar, gipsum, pasir kuarsa, dan banyak lagi yang masing-masing memiliki kegunaan unik. Dan juga pemanfaatan khas beda dengan biji logam yang diolah untuk ekstraksi logam. Bahan galian industri dimanfaatkan langsung sifat fisik dan kimianya tanpa perlu melalui penurunan logam. Lanjut saya. Terus slide selanjutnya itu klasifikasi bahan galian industri, dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama itu berdasarkan pemanfaatan, dibedakan menjadi bahan galian logam, energi, dan industri atau non-logam, mencerminkan sektor industri utama yang dilayaninya. Poin kedua itu berdasarkan teknologi pengolahan, itu dibagi menjadi 3. Siap pakai seperti pasir kali yang langsung digunakan. Ada juga teknologi sedang, contohnya batu gamping dan bentonit. Ada juga teknologi maju seperti kaolin dan feldspar untuk keramik berkualitas tinggi. Poin ketiga itu berdasarkan asal batuan. Itu diklasifikasikan berdasarkan geologi pembentukannya, batuan sedimen, gunung api, atau intrusi pluktonik yang memengaruhi karakteristik material. Klasifikasi ini membantu dalam menentukan metode eksplorasi, penambangan, dan pengolahan yang tepat. Baik, lanjut saja ke slide selanjutnya, itu manfaat ekonomi dan sosial bahan galian, di mana ada bahan baku vital, itu menyediakan fondasi untuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan konstruksi perumahan. Itu mendukung kehidupan sehari-hari. Ada juga penciptaan lapangan kerja. Industri ini membuka banyak peluang kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga pendapatan negara berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan devisa negara, memperkuat ekonomi nasional. Juga pemberdayaan lokal, pemberdayaan masyarakat di sekitar area tambang, pengecoran, pengolahan, dan partisipasi dalam industri ini. Lanjut lagi ke slide selanjutnya, itu ciri khas dan karakteristik pengolahan. Itu ada fleksibilitas alat, yaitu proses pengolahan dan penambangan dapat menggunakan alat sederhana hingga teknologi canggih, disesuaikan dengan skala produksi dan investasi. Juga deposit beragam. Yaitu endapan bahan galian ini tersebar dalam skala kecil hingga sangat besar, seperti deposit batu kapur yang masif. Juga pemasaran lokal, yaitu produk cenderung mudah dipasarkan secara lokal dengan risiko pengusahaan yang relatif kecil, mendukung ekonomi regional. Juga modal dan perizinan ringan. Umumnya memerlukan modal awal dan proses perizinan yang lebih ringan dibandingkan pengolahan biji logam. Lanjut lagi, slide selanjutnya itu tantangan dan pengolahan bahan galian industri, di mana ada modal terbatas. Itu pengusaha
kecil sering mendapati kendala modal. Solusi bisa melalui Kementerian Strategis dengan BUMN atau BUMD atau akses pembiayaan berbunga rendah. Juga teknologi dan manajemen. Keterbatasan teknologi dan keahlian manajemen dapat diatasi dengan program sinergi pemberdayaan masyarakat, itu Sibermas, yang berkelanjutan. Juga pasar dan persaingan. Pasar yang sempit dan persaingan ketat dengan produk impor menutupi peningkatan kualitas, pembuatan asosiasi dan riset produk inovatif. Baik, lanjut lagi ke slide selanjutnya, itu contoh bahan galian industri dan penggunaannya. Itu di mana ada batu kapur, batu gamping. Merupakan bahan utama dalam produksi semen serta sangat penting dalam sektor konstruksi sebagai agregat dan bahan bangunan. Juga bentonit dikenal sebagai bahan penyerap dan pengental yang vital dalam industri pengeboran minyak dan gas serta produk kecantikan. Ada juga felspat dan kaolin. Itu kedua mineral ini menjadi bahan baku esensial dalam pembuatan keramik berkualitas tinggi, porselen dan produk kaca. Juga pasir kuarsa itu digunakan secara luas dalam pembuatan kaca, komponen elektronik dan sebagai bahan baku dalam industri pengecoran. Lanjut lagi di slide selanjutnya, ini dampak positif pengembangan bahan galian industri di Indonesia. Itu ada pembangunan infrastruktur, itu ketersediaan bahan galian industri lokal mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Juga kemandirian bahan baku, meningkatkan kemandirian industri dalam negeri dengan jaminan pasokan bahan baku yang stabil, mengurangi fluktuasi harga global. Ada juga studi kasus sukses, itu pengembangan tambang batu kapur di Jawa Tengah adalah contoh nyata yang mendukung penuh industri semen lokal, menciptakan efek domino positif bagi ekonomi regional. Baik, slide selanjutnya itu slide terakhir, yaitu kesimpulan. Bahan galian industri kunci pembangunan berkelanjutan. Bahan galian industri bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga pendorong utama kemajuan ekonomi dan sosial bangsa. Itu ada pendorong ekonomi, pengolahannya yang tepat dan inovasi. Teknologi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah maupun nasional. Juga kemandirian nasional. Pengembangan sektor ini krusial demi terwujudnya Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera di masa depan. Mari bersama mendukung pengembangan bahan galian industri berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Oke, baik.